Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Sejak terdapat kebocoran data dari ChatGPT yang dilaporkan sekitar bulan Maret 2023 kemarin, yang diakui oleh pihak CEO OpenAI sendiri, Sam Altman, terkait keamanan dan data pribadi pengguna yang menggunakan ChatGPT ini, sehingga pihak pemerintah Italia akhirnya memutuskan untuk melarang penggunaan ChatGPT. Otoritas Perlindungan Data Pemerintah Italia menuduh OpenAI secara tidak sah telah mengumpulkan data pribadi dari pengguna dan gagal melakukan langkah pencegahan agar anak di bawah umur tidak bisa mengakses ChatGPT secara bebas. Menurut kamu bagaimana? Apakah perlu ChatGPT ini sampai dilarang digunakan secara total? Ada bocoran baru terkait Samsung Galaxy S23 FE ini. Menurut bocoran yang dilaporkan oleh Sam Mobile, perangkat ini nantinya akan dipersenjatai chipset Exynos 2200 untuk semua wilayah yang mendapatkannya. Beda sama model sebelumnya yang masih menawarkan varian chipset Snapdragon untuk wilayah tertentu. Selain itu, perangkat dilaporkan akan memiliki kamera utama 50 megapiksel, kapasitas baterai 4500 mAh dengan charging 25 watt, dan opsi storage internal 128GB atau 256GB dengan RAM antara 6GB atau 8GB. Untuk masalah peluncurannya, Samsung Galaxy S23 FE ini direncanakan akan diluncurkan perdana sekitar kuartal 4 tahun 2023. Siapa yang udah gak sabar nungguin? Chewy baru saja melakukan refresh produk terhadap laptop Corebook X miliknya. Untuk versi tahun 2023 ini, prosesornya di-upgrade menjadi Intel Core i3 1215U. RAM juga diperbaharui dengan kini memakai LPDDR5 yang terdapat opsi 8GB atau 16GB. Sementara untuk SSD menggunakan kapasitas 512GB. Sisanya, spek utamanya sendiri masih tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya. Seperti misalnya layar 14 inci IPS dengan rasio 3:2. Chewy Corebook X edisi baru ini dibanderol dengan harga mulai dari 7 jutaan rupiah. Konami baru saja mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah studio game baru yang berlokasi di Osaka dengan nama resmi Konami Osaka Studio. Studio ini didefinisikan sebagai pusat produksi game yang masif untuk menjamin eksistensi perusahaan ini hingga 50 tahun ke depan. Belum ada informasi soal proyek perdana seperti apa yang akan ia kerjakan, namun studio ini akan diperkuat dengan teknologi motion capture dan sound studio untuk mendukung proses pengembangan game. Dua teknologi yang memang lebih identik dengan game-game PC dan konsol daripada mobile atau pachinko. Konami juga akan membangun sebuah pusat R&D next gen baru bernama Konami Creative Front Tokyo Bay di Tokyo dengan ambisi untuk menciptakan lingkungan kerja yang solid untuk para pekerjanya sembari mengumumkan kenaikan gaji dasar mulai bulan Maret 2023 ini. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Konami akan kembali lebih giat menjajal pasar PC dan konsol? Kita tunggu saja. Resident Evil 4 Remake banyak mendapatkan pujian karena ia mampu memberikan sensasi yang menyegarkan lewat banyak hal baru yang diimplementasikan. Namun sayangnya, Resident Evil 4 Remake tidak sempurna. Salah satu komplain yang sering terdengar adalah kualitas voice actor Ada Wong dianggap tidak sebaik di Resident Evil 2 Remake. Lebih parahnya, komplain yang satu ini ternyata men-trigger banyak gamer toxic menyerang voice actress Ada Wong, Lily Gao. Ia mendapatkan rundungan pada akun Instagramnya. Hal ini membuat Gao mematikan sesi komentar pada akunnya tersebut. Ini tentu bukan pertama kali gamer toxic bertindak seperti ini, di mana mereka bahkan sampai mengirimkan ancaman pembunuhan atau meminta sang target bunuh diri hanya karena konten video game yang tidak mereka setujui atau sukai. Ini parah sih. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Ark 2 ditunda ke akhir 2024. Setelah sempat direncanakan akan dilepas di tahun 2023 ini juga, rilis Ark 2 resmi mundur ke akhir 2024 mendatang tanpa tanggal pasti. Wildcard menyebut bahwa ekstra waktu ini mereka dibutuhkan untuk memastikan kualitas produk final yang solid, sekaligus memperhatikan kesehatan mental tim mereka sendiri. Wildcard mengaku tahu bahwa ini akan mengecewakan,
Namun mereka optimis keputusan berat ini adalah keputusan terbaik. Mereka juga mengaku bahwa salah satu alasan penundaan lain adalah kebutuhan untuk beradaptasi dan menguasai Unreal Engine 5 yang kini jadi basis. Ark 2 sendiri rencananya akan dirilis untuk Xbox, Game Pass, dan tentu saja PC, termasuk Steam nantinya. Bagaimana dengan Anda? Cukup kecewa dengan berita ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.